Salam solusi, salam kemanusiaan. Teman-teman, hari ini kita ketemu lagi untuk berdiskusi tentang materi atau pembahasan prinsip-prinsip dasar gerakan. Salah satu bagian yang sangat penting bagaimana kita mengenali Palang Merah secara baik apabila kita memahami tentang prinsip dasar dari gerakan ini, sehingga apa yang kita lakukan atau apa yang kita maknai dari kegiatan Kepalang Merahan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah bagian simbolik bagaimana kita menggambarkan tentang prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi bagian yang ini adalah bagian simbol yang menggambarkan tentang bagaimana ketujuh prinsip ini nanti akan kita uraikan secara seksama. Nah, kalau kita mulai dari memahami prinsip, maka prinsip dasar ini kita urai dulu dari kata per kata. Jadi kata-kata prinsip itu sering kita dapatkan dari kata principium dalam bahasa Latin yang artinya adalah penyebab utama atau asal dasar. Nah, pengertian ini sebenarnya bisa juga kita lihat secara umum ya tentang aturan-aturan dasar yang mengekspresikan nilai-nilai ya dasar suatu kelompok atau komunitas yang pengertiannya adalah tidak berubah-ubah. Artinya pengertian itu terus berlaku terus-menerus ya. Dalam konteks gerakan, aturan atau tindakan yang wajib berdasarkan pertimbangan dan pengalaman yang mengatur setiap kegiatan gerakan, itulah yang dimaksud dengan prinsip. Begitu yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Selanjutnya, kalau kita lihat dari sejarahnya, maka konsep prinsip ya ada di dalam ide Tuan Henry Dunant, sebagaimana yang kita pahami di dalam buku atau kita sering menyebutnya Kenangan dari Solferino. Ya. Di tahun 1863 sampai 65 ya, hampir suatu abad sebelum memiliki formulasi tertulis yang resmi bagaimana model prinsip yang akan dikembangkan. Tetapi pada tahun 1875 Gustave Menir memformulasikan 4 prinsip: pemusatan, kemudian untuk masa depan, saling membantu, dan solidaritas. Nah, di tahun 1920 ya, Bolseler juga mencoba memformulasikan prinsip dasar ini. Ya. Tetapi tahun 1921 ICRC mengemukakan ya prinsip-prinsip ini sebagaimana berikut: kesamaan, kemandirian dari politik dan agama serta ekonomi, kesemestaan, kesetaraan. Inilah bagian yang dikemukakan oleh ICRC. Ya, ICRC berperan sebagai pelindung dan penyebar luasan dari prinsip ini. 1946 Deklarasi Oxford, teks masih kasar dan lepas-lepas seperti yang dikemukakan di atas. Jadi kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya 1949 disebutkan dalam Konvensi Pasal 44 dan Konvensi 4 Pasal 33 bahwa ya kondisi ini sudah semakin tertata. Selanjutnya dalam perkembangannya atau sejarah perkembangannya kita lihat bahwa 1955 Jean Piaget menulis ya penelitiannya secara sistematik dan membagi prinsip menjadi 2 kategori, yaitu prinsip dasar yang fundamental dan prinsip organis. Pada tahun 1965 buku Piaget ini menjadi dasar pertimbangan tertulis, dan di tahun 1965 resmilah diumumkan di pena
Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20, prinsip dasar yang digunakan. Jadi kalau kita lihat setelah itu, ya, dalam sejarah perkembangannya juga 1979 Piaget menulis uraian tentang prinsip yang diadopsi tahun 1965 yang saya sebutkan tadi. Kalau kita melihat lagi di tahun 1986 Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-25 melakukan revisi tentang statuta, mengadopsi 7 prinsip dasar dan dimasukkanlah dalam pembukaan statuta baru itu. Jadi prinsip-prinsip dasar ini kemudian diadopsi lalu dimasukkan ke dalam statuta yang sudah diperbaharui tadi. Apa saja sesungguhnya prinsip-prinsip dasar itu? Maka ada 7 prinsip yang sering kita dengar. Pertama adalah kemanusiaan, humanity. Yang kedua, kesamaan atau impartiality. Ketiga adalah kenetralan, neutrality. Kemudian kemandirian, independensi. Kesukarelaan, volunteer service. Kemudian kesatuan, unity. Dan kesemestaan, universality. Jadi ke-7 prinsip inilah menjadi pegangan gerakan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, bagaimana mereka melakukan penanaman nilai-nilai prinsip ini bagi semua volunteer atau sukarelawan yang di bawahnya. Hubungan antara prinsip ini kalau kita lihat sebenarnya ada 3 bagian, ya. Pertama, bisa kita bentuk dalam bentuk prinsip substantif. Prinsip substantif ini adalah kita sering menyebutnya sebagai prinsip utama, yaitu, ya, prinsip utamanya adalah kemanusiaan dan kesamaan. Jadi 2 prinsip ini sering kita istilahkan dengan prinsip utama. Yang kedua adalah prinsip turunan. Prinsip turunan ini berasal dari prinsip kenetralan dan kemandirian. Untuk apa prinsip turunan ini? Prinsip turunan ini untuk memastikan atau menjamin kepercayaan publik atau masyarakat terhadap gerakan. Selama orang-orang yang bekerja di dalam organisasi ini menjaga kenetralannya, tidak dicampur baurkan dengan persoalan-persoalan lain, dan kemandiriannya tentang bagaimana dia mengelola keuangan, bagaimana dia mendapatkan dukungan dari bantuan masyarakat, dan kepada siapa dia berikan, itu akan menjadi hal yang sangat penting di dalam gerakan. Jadi ada prinsip utama dan kemudian kita lihat juga ada prinsip turunan. Kemudian yang satu lagi adalah prinsip organis. Prinsip organis ini adalah prinsip tentang bagaimana sebenarnya organisasi ini punya landasan. Landasannya adalah bahwa prinsip kesukarelaan, prinsip kesatuan, prinsip kesemestaan itu menjadi pondasi atau menjadi akar bagaimana organisasi ini berkembang dan maju ke depan. Jadi 3 prinsip ini sering kita sebut bahwa organisasi ini adalah organisasi sukarela. Organisasi ini adalah satu unit yang tidak boleh ada duanya di satu negara. Dan organisasi ini bersifat universal. Siapapun mereka yang mau bergabung di dalamnya, kemudian memberikan bantuan kepada siapa saja, lalu di mana saja, tidak ada batas wilayah administratif. Nah, ke-7 prinsip inilah memiliki hubungan antara satu yang lainnya, dan saya kira kita mengenalinya dengan baik. Selanjutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa apa sih prinsip kemanusiaan itu? Prinsip kemanusiaan itu adalah prinsip di mana gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional
atau gerakan ini yang lahir dari keinginan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi. Jadi alasan kemanusiaan itu adalah memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada korban luka di medan pertempuran atau berupaya sesuai dengan kemampuan internasional dan kemampuan nasionalnya untuk mencegah dan mengurangi penderitaan manusia dimanapun penderitaan itu ada. Jadi tujuan gerakan ini adalah melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan terhadap manusia. Jadi gerakan ini memajukan saling pengertian, persahabatan, kerjasama, dan perdamaian yang langgeng di antara semua bangsa. Jadi prinsip kemanusiaan ini menjadi penyebab utama bagaimana organisasi ini bekerja ke depannya. Intinya adalah prinsip kemanusiaan ini memberikan tujuan yang utuh, di mana mencegah dan mengurangi penderitaan. Kemudian yang kedua, melindungi hidup dan memastikan penghormatan kepada martabat kemanusiaan. Berikutnya, kalau kita lihat, ada prinsip kesamaan. Prinsip kesamaan ini, gerakan ini tidak melakukan pembeda-bedaan atau diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, agama, kelas sosial, atau pandangan politik, ya. Jadi gerakan ini berusaha untuk mengurangi penderitaan individu dengan berpedoman semata-mata ya pada kebutuhan mereka dan memberikan prioritas pada kasus-kasus penderitaan yang paling mendesak. Jadi orang yang sedang terluka, mereka yang membutuhkan bantuan, secara prinsip tidak dibeda-bedakan, diberikan pemahaman yang sama dengan pengertian bahwa gerakan ini tidak memberikan diskriminasi terhadap mereka. Hanya soal kebutuhan kasus yang mendesak yang membuat mereka menjadi lebih prioritas. Tujuannya adalah di sini mengingatkan bahwa gerakan ini non diskriminasi, kemudian bekerja secara proporsional berdasarkan kebutuhan. Yang ketiga adalah bagaimana menghindari bias pribadi. Jadi artinya kalaupun yang diberikan bantuan itu satu agama atau satu suku, itu bukan karena kesukuan atau karena keagamaannya atau status sosialnya. Yang diharapkan dari sini adalah bahwa semua orang, mereka yang paling mendapatkan kasus mendesak, itulah yang menjadi prioritas. Berikutnya adalah kenetralan. Jadi agar tetap memperoleh kepercayaan dari semua pihak, gerakan ini tidak boleh memihak ya dalam bersengketa bersenjata ataupun ikut ambil dalam bagian persilangan pendapat yang bersifat politis, rasial, religius atau ideologi. Jadi netral ini memang kelihatannya mudah diungkapkan, tetapi untuk menjaga netralitas itu sendiri menjadi sesuatu yang sangat cukup berat bagi mereka yang tidak memahami arti dari kenetralan itu sendiri. Jadi kalau boleh diilustrasikan, mereka yang tidak memahami kenetralan ini itu berarti sama dengan dia membuat perubahan atau peluang bagi orang lain untuk menjadi persoalan di mana karena dia tidak netral, orang lain menjadi terkena dari dampak itu. Tujuannya adalah bahwa kenetralan ini, terutama kenetralan terhadap militer, tidak terlibat dalam kekerasan dan pertempuran. Kemudian kenetralan ideologi itu dan tidak agama, tidak terlibat dalam kontroversi politis, ras, agama, atau ideologi. Jadi kita bisa memahami bahwa netral ini yang dimaksudkan adalah untuk terus mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Selanjutnya adalah prinsip kemandirian.
Prinsip kemandirian ini dimaksudkan adalah bahwa Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah gerakan yang mandiri. Perhimpunan-perhimpunan nasional yang menjadi anggotanya walaupun mempunyai kedudukan sebagai pendukung pelayanan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh pemerintah masing-masing dan harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara masing-masing, harus senantiasa memelihara otonomi, ya, memelihara otonomi supaya mereka dapat untuk setiap saat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip gerakan. Jadi dimaksudkan dari tujuan kemandirian ini tidak adanya tantangan bagi Palang Merah bahwa mereka karena politik, karena kegiatan tertentu, karena ekonomi, itu bisa membuat kemandiriannya menjadi pudar. Yang diharapkan adalah bahwa seluruh yang berkaitan dengan itu, bahwa gerakan ini tetap menjaga kemandiriannya, menentukan dan prioritas mereka yang akan dibantu. Selanjutnya, prinsip kesukarelaan. Nah, prinsip ini adalah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional ialah gerakan bantuan kemanusiaan secara sukarela yang bekerja tanpa didorong keinginan apapun untuk memperoleh keuntungan. Jadi kalau kita pahami bahwa bagian dari prinsip organisasi ini adalah sukarela, itu artinya mereka yang bekerja di dalamnya, mereka yang mendistribusikan bantuan-bantuan terhadap mereka yang membutuhkan, seluruhnya dikerjakan secara sukarela. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa rasa sukarela ini sama kita maksudkan dengan bahasa yang lebih sederhana, ikhlas, atau yang kita sering menyebutnya dengan pemahaman yang tulus, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi salah satu pondasinya. Berikutnya adalah prinsip kesatuan. Ya, prinsip kesatuan ini hanya boleh ada satu perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di sebuah negara. Perhimpunan ini harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan aksi kemanusiaan di seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Artinya setiap negara hanya dibolehkan menggunakan organisasi kemanusiaan ini menggunakan lambang yang memilih. Jadi negara boleh menentukan bersama perhimpunan nasionalnya yang mau digunakan, menggunakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah atau kristal merah atau singa dan matahari merah. Intinya adalah di satu negara hanya boleh ada satu saja. Tidak boleh ada Palang Merah, ada Bulan Sabit Merah, atau ada singa matahari merah, atau ada semuanya. Itu membuat bingung. Itu sangat berbeda dengan kalau kita lihat di satu ketika mungkin ada bencana, ada kejadian luar biasa, ada kegiatan bersama antara perhimpunan nasional dengan perhimpunan nasional negara lain yang kebetulan bekerja sama dengan perhimpunan nasional negara itu sangat berbeda. Jadi yang dimaksudkan adalah yang menetap di satu negara itu hanya boleh satu perhimpunan saja. Berikutnya adalah kalau kita lihat di dalam tujuannya, bahwa landasan dari institusional ini adalah aksi kemanusiaan yang tidak berpihak. Jadi satu perhimpunan nasional itu hanya per negara, terbuka untuk semua, kemudian yang berikutnya adalah meliputi semua wilayah. Jadi tidak disekat-sekat, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah prinsip kesemestaan. Prinsip kesemestaan ini adalah Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional di satu atau di semua negara, atau kita ulangi sekali lagi, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, di mana semua perhimpunan nasional yang menjadi anggotanya mempunyai status yang setara dan tanggung jawab yang sama, hadir di seluruh dunia. Artinya adalah bahwa prinsip ini yang menggabungkan atau mengaitkan antara perhimpunan nasional yang satu dengan perhimpunan nasional negara-negara lainnya. Jadi kalau terjadi sesuatu bencana di satu negara,
itu negara yang lain bisa melihat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan negara itu. Kalau dia membutuhkan bantuan perhimpunan nasional lain, maka perhimpunan nasional lain bisa berpartisipasi. Apabila cukup luas atau cukup besar, IFRC terutama bisa mengkoordinasikan dengan lebih baik lagi supaya semua perhimpunan nasional negara-negara bisa turut serta. Ini contohnya bisa kita lihat dengan peristiwa kejadian tsunami di Aceh. Itu banyak perhimpunan nasional negara-negara yang berpartisipasi untuk kegiatan kemanusiaan di Aceh. Tujuannya adalah bahwa tidak melihat lagi batas wilayah, tetapi semua bekerja untuk kemanusiaan. Nah, kesempatan ini kita bisa memahami bahwa prinsip dasar gerakan ini dimaksudkan untuk dipahami semua orang yang bergabung di gerakan ini, ya, baik sebagai Palang Merah Remaja, kemudian bisa sebagai korps sukarela, bisa juga sebagai tenaga sukarela, atau sebagai donor darah sukarela, atau simpatisan, bisa memahami atau yang bersangkutan harus melandaskan semuanya pada prinsip dasar gerakan supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ini yang bisa kita uraikan sedikit. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita semuanya dalam memahami bahwa mereka yang bergabung di Palang Merah itu bisa memahami dan mau mendalami tentang prinsip dasar ini secara lebih detail. Terima kasih. Salam solusi, salam kemanusiaan.